Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan cilok yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS. Data yang dianalisis terdiri dari variabel tingkat penjualan, harga, dan lama berjualan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan, pengaruh, serta perbedaan tingkat penjualan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun pembahasan pada presentasi ini terdiri dari 5 bagian, yaitu uji asumsi klasik, uji T independen, uji ANOVA atau uji F, regresi dan kolerasi sederhana, serta regresi dan kolerasi berganda. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Wila Novita, yang kedua ada Rahmadi Nur Samsiah, yang ketiga ada Devica Salsabella, dan yang keempat ada Sela Aldila Arianto. Pada slide ini menampilkan data cilok 1 yang terdiri dari 30 responden. Data yang dikumpulkan meliputi harga, lama berjualan per hari, dan tingkat penjualan. Data ini digunakan sebagai dasar analisis statistik untuk melihat perbedaan tingkat penjualan pada lokasi penelitian. Untuk slide ini menunjukkan data tingkat penjualan yang telah dikelompokkan ke dalam 3 wilayah penelitian, yaitu Teluk Jambe Timur, Karawang Kulon, dan Karangpawitan. Setiap wilayah diberikan kode yang berbeda untuk memudahkan proses analisis di SPSS. Data ini menjadi dasar dalam pengujian statistik untuk melihat perbedaan tingkat penjualan antar wilayah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke rumus yang lebih ribet, kita lihat dulu nih data yang kita punya secara keseluruhan. Di slide ini kami menampilkan data primer yang berhasil kami kumpulkan dari 30 responden. Responden yang kami pilih di sini adalah para pelaku usaha atau pedagang cilok. Nah, dari seluruh pedagang cilok yang menjadi responden ini, kami mengamati ada 3 variabel utama yang nantinya akan kita hubungkan satu sama lain. Ada 3 variabel yang akan kita amati. Yang pertama ada harga atau bisa kita sebut sebagai X1. Di sini harganya sama semua, yaitu Rp1.000. Ini perlu diingat ya teman-teman, karena nanti bakal berpengaruh ke hasil pengujian berikutnya. Yang kedua adalah lama berjualan atau bisa kita sebut sebagai X2 yang dihitung dalam satuan jam per hari. Dan yang ketiga ada tingkat penjualan atau yang bisa kita sebut sebagai Y, yaitu jumlah bungkus cilok yang terjual. Dari data inilah kita akan melakukan beberapa uji statistik supaya model regresi kita nanti hasilnya bagus dan valid. Yuk kita langsung lihat uji yang pertama. Oke, uji pertama kita itu ada uji normalitas. Tujuannya tuh kita cuma memastikan apakah nilai residual dari model regresi kita ini berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita pakai uji yang sangat populer, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Cara bacanya tuh, kalau nilainya di atas 0,05 artinya data kita normal. Tapi kalau nilainya di bawah 0,05 artinya data kita tidak normal. Nah, sekarang coba kita lihat tabel dari hasil nilai assign seek to tell yang kita dapat. Kita dapat 0,038. Nah, karena 0,038 itu lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya data penelitian kita ternyata tidak memenuhi asumsi normalitas alias tidak berdistribusi normal. Waduh, kalau datanya nggak normal begini, berarti presentasi kita gagal dong. Kita harus cari data dari awal lagi. Jawabannya nggak perlu ya teman-teman. Ini baru uji yang pertama, dan data yang nggak normal di lapangan itu sebenarnya hal yang biasa terjadi. Masih banyak uji lain yang harus kita lewati untuk melihat kualitas data ini secara keseluruhan. Jadi, kita simpan dulu catatan ini dan langsung lanjut ke uji yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke uji kedua, yaitu uji linearitas. Di sini kita mau melihat apakah ada hubungan garis lurus yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat kita. Yang pertama, kita uji dulu tingkat penjualan Y terhadap harga atau X1. Tapi tunggu, loh, kok tabel ANOVA-nya kosong sih? Yang muncul malah tulisan fewer than two groups. Nah, ingat kan di awal tadi aku bilang kalau harga ciloknya semua seragam, yaitu Rp1.000. Nah, karena harganya sama semua, datanya itu jadi konstan atau tidak ada variasi sama sekali.
SPSS tuh jadi bingung karena aplikasi ini butuh minimal ada dua kelompok angka yang berbeda untuk dibandingin. Oke, jadi kesimpulannya, variabel harga atau X1 ini tidak bisa kita uji linearitasnya. Kenapa? Karena datanya terlalu homogen. Jadi karena tidak ada variasi data, nilai F dan signifikansinya otomatis gak akan muncul. Nah, untungnya kita masih punya variabel kedua yang bisa kita uji, yaitu lama berjualan atau X2 terhadap tingkat penjualan atau Y. Mari kita lihat gimana sih hasilnya. Di tabel ANOVA yang ini, kita bisa langsung fokus melihat bagian baris deviation from linearity. Di situ keluar nilai signifikansinya sebesar 0,059. Cara bacanya tuh gini guys, kalau nilai deviation from linearity ini lebih besar dari 0,05, artinya hubungan antar variabelnya adalah linear. Nah, karena nilai kita 0,059 alias lebih besar dari 0,05, bisa dibilang aman ya. Variabel lama berjualan sama tingkat penjualan terbukti punya hubungan yang linear dan syarat kedua ini aman atau terpenuhi. Oke, sekarang kita lanjut ke uji yang ketiga, namanya uji multikolinearitas. Tujuan dari uji ini sebenarnya cuma buat ngecek jangan sampai sesama variabel bebas kita itu saling mempengaruhi atau kembaran datanya terlalu mirip. Untuk cara ngeceknya sendiri ada dua hal yang perlu kita lihat dari tabel koefisien, yaitu nilai tolerance harus lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF harus kurang dari 10. Nah, kalau berdasarkan hasil SPSS yang kita punya, nilai tolerance kita dapat di pas angka 1,000, yang artinya jelas lebih besar dari 0,10. Lalu nilai VIF-nya juga kita dapat di angka 1,000. Oh iya, angka 1,000 di sini dibacanya satu pas ya teman-teman, karena koma di SPSS itu adalah tanda desimal. Jadi bukan 1000, karena nilainya 1, jadinya jelas kurang dari 10. Nah, karena dua-duanya lolos, kesimpulannya model regresi kita aman dari gejala multikolinearitas. Jadi untuk uji yang ketiga ini data kita bisa dibilang aman ya guys. Baik, berikutnya kita akan masuk ke uji autokorelasi. Uji ini penting banget buat data yang punya urutan waktu atau observasi berurutan. Di sini kita cuma mau melihat apakah ada korelasi antara kesalahan di periode sekarang dengan periode sebelumnya. Nah, untuk tahu angka 1,603 ini bagus atau tidak, kita perlu mencatat beberapa poin penting dulu nih dari data kita. Yang pertama, jumlah sampel kita atau N itu ada 30. Yang kedua, jumlah variabel bebas atau K itu cuma 1, karena cuma lama berjualan aja yang aktif dihitung. Dan yang ketiga, nilai DW kita ini yang tadi yaitu 1,603. Terus angka-angka ini mau kita bawa kemana sih? Kita akan bawa angka ini untuk dicocokkan ke tabel Durbin-Watson yang ada di slide berikutnya. Yuk kita lihat. Oke, melanjutkan parameter dari slide sebelumnya, sekarang mari kita lakukan analisis keputusan. Langkah pertama, kita cari dulu nih nilai DU atau batas atas dan nilai DL atau batas bawahnya pada tabel Durbin-Watson. Dengan model patokan nilai N sebesar 30 dan K sebesar 1, kita temukan nilai tabelnya yaitu DL sebesar 1,352 dan DU sebesar 1,489. Selanjutnya, kita juga perlu menyiapkan nilai 4 dikurangi DU untuk batas aman autokorelasi negatifnya. Jadi, 4 dikurangi 1,489 hasil batas atasnya adalah 2,511. Nah, kriterianya, model regresi kita dinyatakan aman atau tidak mengalami autokorelasi atau kalau nilai DW hitung kita berada di antara nilai DU dan nilai 4 minus DU tadi. Nah, sekarang mari kita tes angkanya bersama-sama. Apakah nilai DW kita yaitu 1,603 berada di antara 1,489 dan 2511? Nah, betul banget nih teman-teman, karena nilai Durbin-Watson hitung kita terbukti berada tepat di tengah-tengah zona aman tersebut, maka hasilnya data kita dinyatakan tidak mengalami gejala autokorelasi, baik itu positif maupun negatif. Kesimpulannya, model regresi dalam penelitian kelompok kami sudah lolos dan memenuhi uji asumsi klasik autokorelasi.
Artinya, model ini sudah valid dan aman banget untuk kita gunakan ke tahap selanjutnya. Nah guys, sampailah kita di uji asumsi klasik yang terakhir. Namanya emang agak lumayan susah ya, yaitu uji heteroskedastisitas. Intinya di sini kita mau mengecek apakah variasi error dari model kita itu sama atau beda. Nah, yang kita cari itu yang sama atau konstan. Artinya, model kita harus bebas dari masalah heteroskedastisitas ini. Untuk cara mengujinya, di sini kita pakai metode uji Gleiser. Caranya yaitu dengan menghubungkan nilai mutlak residual sama variabel bebasnya. Cara bacanya kayak gini. Kalau nilai signifikansi atau nilai sig itu lebih besar dari 0,05, berarti data kita aman, alias tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang kalau kita lihat berdasarkan tabel koefisien yang kita punya, nilai sig untuk variabel lama berjualan itu dapatnya di angka 0,060. Karena angka 0,060 ini masih lebih besar dari 0,05, jadi keputusannya aman banget ya guys. Model regresi kita terbukti bebas dari masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian uji T independen, yaitu analisis perbandingan tingkat penjualan cilok di dua wilayah, yaitu Teluk Jambe Timur dengan 8 responden dan Karawang Kulon dengan 12 responden. Rencana awalnya, kita ingin melihat apakah ada perbedaan penjualan yang signifikan di kedua wilayah ini menggunakan uji T independen tersebut. Sebelum melakukan uji perbedaan, kita perlu memastikan dulu apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Karena ini menentukan jenis uji statistik apa yang boleh dipakai. Untuk itu, kami melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasilnya, data Teluk Jambe Timur berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,132 yang lebih besar dari 0,05. Sementara data Karawang Kulon tidak berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,037 yang lebih kecil dari 0,05. Karena salah satu kelompok data tidak memenuhi syarat normalitas, maka uji T independen tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, kami menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney sebagai alternatif. Selanjutnya, mari kita lihat gambaran umum data melalui analisis deskriptif, khususnya berdasarkan rata-rata peringkat atau mean rank. Rata peringkat tingkat penjualan di Teluk Jambe Timur adalah 11,50, sedangkan rata peringkat di Karawang Kulon adalah 9,83. Dari sini terlihat bahwa secara deskriptif, tingkat penjualan di Teluk Jambe Timur cenderung lebih sedikit, lebih tinggi dibandingkan Karawang Kulon. Namun, untuk memastikan apakah perbedaan ini benar-benar signifikan secara statistik atau hanya kebetulan, kita perlu melihat hasil uji selanjutnya. Slide terakhir ini menampilkan hasil dari uji Mann-Whitney. Berdasarkan tabel tes statistik, kita fokus pada nilai asumsi 2 Thailand, yaitu sebesar 0,537. Karena nilai 0,537 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, meskipun secara deskriptif, rata-rata peringkat penjualan di Teluk Jambe Timur memang lebih tinggi dibandingkan Karawang Kulon. Perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat penjualan di cilok di kedua wilayah tersebut. Baik, pada penelitian ini saya menggunakan data tingkat penjualan dari 3 lokasi yang berbeda, yaitu yang pertama ada Teluk Jambe Timur, yang kedua Karawang Kulon, dan yang ketiga Karawang Pawitan. Nah, data ini yang digunakan berupa jumlah penjualan dalam satuan bungkus dari masing-masing responden di setiap lokasi. Tujuannya dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan yang signifikan di antara ketiga lokasi tersebut.
Pada slide ini mengenai uji normalitas. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, Teluk Jambe Timur memiliki nilai signifikansi sebesar 0,132 dan Karangpawitan sebesar 0,186. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data pada kedua lokasi dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan Karawang Kulon memiliki nilai signifikasi sebesar 0,037 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga datanya tidak berdistribusi normal. Karena terdapat satu kelompok yang tidak normal, maka syarat untuk menggunakan uji ANOVA itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Pada slide ini mengenai analisis deskriptif, di mana selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum data penelitian. Nah, dari 30 sampel yang digunakan diperoleh rata-rata tingkat penjualan sebesar 37,2 bungkus dengan standar deviasi sebesar 27,76. Nah, penjualan terendah adalah 8 bungkus dan penjualan tertinggi mencapai 100 bungkus. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan antara responden cukup bervariasi. Pada slide ini, rata rank tingkat penjualan. Pada tabel ini ditampilkan nilai rata-rata rank atau peringkat penjualan pada masing-masing lokasi. Teluk Jambe Timur memiliki min rank tertinggi yaitu 17,06. Kemudian Karangpawitan sebesar 15,45 dan Karawang Kulon sebesar 14,50. Berdasarkan peringkat tersebut, Teluk Jambe Timur memiliki tingkat penjualan dan relatif lebih tinggi dibandingkan dua lokasinya. Namun, untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, perlu dilakukan pengujian statistik lebih lanjut. Pada slide ini mengenai uji Kruskal-Wallis. Karena data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka digunakan uji Kruskal-Wallis untuk membandingkan tingkat penjualan pada 3 lokasi. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,816. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HI ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penjualan antara Teluk Jambe Timur, Karawang Kulon, dan Karangpawitan. Dengan kata lain, perbedaan rata-rata yang terlihat sebelumnya tidak cukup kuat secara statistik. Pada slide ini mengenai uji Mann-Whitney. Nah, selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney untuk membandingkan dua lokasi yaitu Teluk Jambe Timur dan Karawang Kulon. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,537. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penjualan antara kedua lokasi tersebut. Perbedaan rata-rata rank yang muncul hanya bersifat kebetulan dan tidak bermakna secara statistik. Nah, pada kesimpulan akhirnya, berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan pada Teluk Jambe Timur, Karawang Kulon, dan Karangpawitan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun Teluk Jambe Timur memiliki rata-rata peringkat penjualan yang lebih tinggi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk menyatakan adanya perbedaan nyata antar lokasi. Sebelum masuk ke hasil analisis, mari kita pahami terlebih dahulu data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data dari 30 pedagang cilok. Bisa dilihat dari tabel berikut. Terdapat dua variabel yang dianalisis, yaitu variabel X atau variabel bebas, yaitu lama berjualan yang diukur dalam satuan jam per hari. Dan yang kedua adalah variabel Y atau variabel terikat, yaitu tingkatan penjualan yang diukur dalam jumlah bungkus cilok yang terjual.
Dari data yang dikumpulkan, total lama berjualan seluruh responden adalah 216 jam, sedangkan total tingkat penjualan mencapai 1.106 bungkus cilok. Melalui data ini, kita mengetahui apakah semakin lama seseorang berjualan, maka penjualan juga akan meningkat. Bisa dilihat dari output berikut yang dari data tersebut yang sudah kita masukkan ke dalam SPSS, diperoleh persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, itu adalah rumus dari persamaannya. Kemudian di sini dihasilkan bahwa Y sama dengan 19,087 ditambah 2,516X. Dari persamaan tersebut terdapat dua komponen penting, yaitu komponen pertama itu sebesar 19,087. Artinya jika lama berjualan dianggap 0 jam atau kosong, maka tingkat penjualan diperkirakan sebesar 19,087 bungkus. Kedua adalah komponen regresi sebesar 2,516. Artinya setiap penambahan 1 jam waktu berjualan diperkirakan akan meningkat penjualan sebesar 2,516 bungkus cilok. Karena hasil koefisiennya positif, maka hubungan antara lama berjualan dan tingkat penjualan bersifat searah. Semakin lama berjualan, maka penjualan cenderung meningkat. Namun, untuk memastikan apakah pengaruh tersebut benar-benar signifikan, kita perlu melakukan uji hipotesis. Nah, pada slide selanjutnya, kita akan melihat di sini output dari hasil uji hipotesis yang dilihat bahwa H0-nya itu menjadi lama berjualan cilok, artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan, dan H1-nya lama berjualan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Pada output SPSS diperlukan nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,528. Nilai ini dibandingkan dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Karena tadi hasil SIG-nya sebesar 0,528, maka itu lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara statistik, lama berjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan cilok. Dengan kata lain, meskipun seseorang berjualan lebih lama, belum tentu penjualannya akan meningkat secara nyata. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan nilai T. Dari hasil SPSS diperoleh T hitung sama dengan 0,639 dan juga T tabelnya sama dengan 2,048. Bisa dilihat bahwa T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0 itu diterima. Dan kesimpulannya sama dengan pengujian sebelumnya, yaitu lama berjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Meski korelasi regresinya positif, pengaruh tersebut masih terlalu kecil hingga belum dapat dibuktikan secara statistik. Nah, pada slide selanjutnya yaitu analisis koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai korelasi atau R sebesar 0,120. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara lama berjualan dan juga tingkat penjualan termasuk dalam kategori korelasi positif yang sangat lemah.
Artinya, terdapat kecenderungan bahwa semakin lama seseorang berjualan, maka penjualannya meningkat. Tetapi, hubungan tersebut sangat lemah. Dengan demikian, faktor lama berjualan bukanlah faktor utama yang menentukan banyaknya cilok yang terjual. Nah, di slide ini kita akan melihat koefisien determinan atau R kuadrat atau juga disebut R square berdasarkan output SPSS diperoleh nilai R square-nya itu adalah 0,014 atau bisa dijadikan persen 1,4%, yang artinya lama berjualan hanya mampu menjelaskan perubahan tingkat penjualan sebesar 1,4%. Sedangkan 98,6%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Misal seperti lokasi penjualan, kualitas rasa cilok, harga produksi, jumlah pelanggan, strategi promosi, pelayanan, dan juga faktor lain yang tidak dapat disebutkan. Nah, nilai ini menunjukkan pengaruh lama berjualan terhadap tingkat penjualan sangat kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lama berjualan bukan faktor utama yang menentukan tingkat penjualan cilok di Karawang Barat tahun 2026. Faktor-faktor lain kemungkinan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap keberhasilan penjualan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas regresi sederhana dengan satu variabel bebas, sekarang pada materi yang baru ini yaitu materi regresi dan korelasi berganda akan kedatangan variabel bebas baru, yaitu variabel X-nya atau variabel bebasnya akan menjadi dua. Ada variabel X yang pertama yaitu variabel harga dengan nilai konstan 1000 untuk semua sampel. Kemudian variabel X2 lama berjualan dalam satuan jam per hari. Dan sementara variabel terikat I-nya yaitu Y kita tetap sama, yaitu tingkat penjualan dalam satuan bungkus. Total data kita masih sama juga, 30 sampel. Total waktu jualannya itu berjumlah 216 jam dan total produksi terjual yaitu 101.06 bungkus. Nah, kira-kira dengan hadirnya faktor harga ini, apakah hasil analisisnya bakal berubah drastis atau tidak? Nah, slide selanjutnya kita bisa melihat bagaimana SPSS memperoleh data baru kita ini. Nah, lewat metode enter ini, kita meminta SPSS untuk langsung menguji data kita, yaitu durasi jualan sekaligus harga produk secara serentak tanpa membeda-bedakannya, guna melihat seberapa kuat kedua variabel bebas ini untuk mempengaruhi variabel Y-nya. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas persamaan regresi linear berganda. Karena variabel bebas kita sekarang ada dua, maka rumusannya akan sedikit berbeda, yaitu menjadi Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Untuk mengisi rumus tersebut, angka-angka yang didapat dari tabel koefisien SPSS pada gambar berikut. Nah, nilai konstan didapat sebesar 21,132, koefisien untuk harganya didapat sebesar 4,640, koefisien untuk lama berjualannya didapat sebesar 1,201. Maka bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan 21,132 ditambah 4,640 X1 ditambah 1,201 X2. Nah, nilai konsta 210132 artinya jika variabel harga dan lama berjualan itu bernilai 0, maka tingkat penjualan dasar diperkirakan ada di angka 21,132 bungkus. Nilai koefisien harga sebesar 4,640
mengidentifikasikan bahwa setiap ada kenaikan satuan variabel harga, maka penjualan diprediksi bakal naik sebesar 4,640 bungkus. Kemudian nilai koefisien lama berjualannya sebesar 1,201, berarti setiap ada tambahan 1 jam waktu penjualannya, maka penjualan diprediksikan akan naik sebanyak 1,201 bungkus. Dilihat dari rumusannya sih sebenarnya bisa bernilai positif dan menjanjikan ya, tapi apakah variabel ini beneran punya pengaruh yang nyata dan signifikan secara statistik? Pada slide selanjutnya kita akan menguji hipotesis untuk membuktikannya. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Pertama, kita lakukan pengujian parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara mandiri terhadap tingkat penjualan. Di sini kita menguji dua hipotesis. HO menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dan HA menyatakan ada pengaruh signifikan dari harga X1 maupun lama berjualan X2. Kriteria keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HA diterima. Berdasarkan tabel koefisien, kita bisa melihat hasilnya. Variabel harga X1 memiliki nilai sig 0,244. Karena lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Variabel lama berjualan X2 memiliki nilai sig 0,770, yang juga lebih besar dari 0,05. Artinya HO juga diterima, sehingga lama berjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya, di slide ini kita memvalidasi kembali hasil pengujian parsial. Tadi menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel, berdasarkan rumus dengan alfa 5%, kita mendapatkan nilai T tabel sebesar 2,048. Jika kita mencocokkan nilai T hitung dari tabel sebelumnya ke dalam kurva regresi ini, nilai T hitung untuk harga adalah 1,192, seperti yang telah terlihat di kurva. Posisi angka ini berada di area tengah, yaitu area tidak ada pengaruh, karena nilainya kurang dari T tabel 2,048. Begitu juga dengan lama berjualan, nilai T hitungnya adalah 0,296. Bisa kita lihat di tabel slide sebelumnya, angka ini juga jauh di bawah 2,048 dan masuk ke arah tidak ada pengaruh. Kesimpulannya konsisten, baik menggunakan nilai sig maupun nilai T hitung, harga dan lama berjualan secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap penjualan. Terakhir, kita melakukan pengujian secara simultan atau bersama-sama menggunakan uji ANOVA. Di sini kita menguji apakah jika harga X1 dan lama berjualan X2 digabungkan, mereka secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan Y. Mari kita langsung fokus pada tabel ANOVA di bagian nilai sig, yaitu sebesar 0,412. Karena nilai 0,412 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Kesimpulan akhirnya, harga dan lama berjualan secara bersama-sama atau simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan cilok. Jadi, baik diuji sendiri-sendiri maupun bersamaan, kedua faktor ini tidak berdampak kuat pada penjualan di data kelompok kami. Baik, sekarang kita masuk ke bagian membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Di sini kita punya aturan main untuk kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F. Kalau nilai F hitung kita lebih besar atau sama dengan F tabel, artinya ada pengaruh. Tapi kalau F hitungnya lebih kecil, berarti tidak berpengaruh. Untuk mencari F tabel sendiri, kita cari tahu dulu nih nilai DB pembilang dan penyebutnya. Di sini kita dapat DB pembilang sebesar 2 dan DB penyebut sebesar 27.
Setelah dicocokkan ke tabel F, dapatlah angka patokan kita yaitu 3,354. Nah, kalau kita lihat di kurva regresi dan hasil kesimpulannya, nilai signifikansi atau sign yang kita dapat itu sebesar 0,412, di mana angka ini jelas lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel harga dan lama berjualan secara simultan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan data kita. Teman-teman, sekarang kita akan bergeser ke pembahasan keempat, yaitu analisis koefisien korelasi. Di bagian ini kita pengen tahu nih, seberapa erat sih hubungan antar variabel kita, sekaligus melihat arahnya kemana. Bisa kita lihat bareng-bareng di tabel model summary ini, nilai R kita itu keluar di angka 0,252. Kalau angka ini kita pasangkan ke diagram garis kekuatan korelasi yang ada di kanan slide ini, posisi 0,252 ini menunjukkan hubungan positif yang lemah antara variabel harga dan lama berjualan dengan tingkat penjualan. Nah, kalau kita bedah satu persatu atau secara parsial, hasilnya kayak gini. Untuk variabel harga, hubungannya itu positif, tapi tidak signifikan karena nilai signya masih di angka 0,244. Sama juga buat lama berjualan, hubungannya positif, tapi tidak signifikan karena nilai signya ada di angka 0,770. Ingat ya teman-teman, arah positif di sini maksudnya adalah hubungan yang searah. Jadi seperti rumus di slide, kalau variabel X naik, maka variabel Y juga bakal ikut naik. Oke, terakhir nih guys, kita akan masuk ke poin kelima, yaitu analisis koefisien determinasi. Di bagian ini kita pengen tahu seberapa besar sih persentase kontribusi atau pengaruh nyata dari variabel bebas kita terhadap variabel terikatnya. Tinggal kita intip lagi di tabel model summary-nya. Tapi sekarang fokus kita cuma di nilai R square. Di situ kita dapat angka sebesar 0,064. Nah, kalau angka desimal ini diubah ke bentuk persen, tinggal kita kali 100 aja, jadinya dapat 6,4%. Artinya apa? Nilai 6,4% ini menunjukkan kalau variabel harga dan lama berjualan cuma mampu menjelaskan 6,4% saja dari variasi naik turunnya tingkat penjualan. Bisa dibilang, kontribusi pengaruh dari kedua variabel ini tergolong sangat rendah. Terus sisanya kemana? Nah, sisanya yang besar itu sebesar 93,6% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar model penelitian yang kita teliti sekarang.